Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang rancangan penanaman di KHDTK Gunung Gelis. Halo semuanya, perkenalkan, kami kelompok 7, tim Crazy Rich Textile. Ada saya sendiri, Nana, kemudian ada Peti, Firas, Anfit, Ate, Sultan, Arah, dan ada Aflah. Rancangan penanaman. Dalam membuat rancangan penanaman, kelompok kami menggunakan alur kerja yang dimulai dengan memahami kondisi existing daerah kajian, yaitu mengetahui parameter-parameter berupa luasan yang dimiliki, kontur, kemiringan, dan parameter geografis lainnya dengan menggunakan aplikasi pemetaan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk membuat rancangan pola penanaman. Rancangan pola yang kami buat diadaptasi dari studi literatur agar diketahui kelebihan dan kekurangan berdasarkan penanaman sebelumnya. Tahapan selanjutnya, kami membuat tata waktu yang dilanjutkan dengan membuat rancangan RAB yang matang, sesuai dengan kebutuhan dan timeline yang dimiliki. Tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan lebih dalam pada slide berikutnya. Kondisi existing daerah kajian. Kali ini lokasi penanaman berada di Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Kondisi tutupan lahan termasuk ke dalam lahan terbuka yang memiliki luas sebesar 0,35 hektar yang terletak pada titik koordinat 6 derajat lintang selatan dan 107 bujur timur. Kondisi penanaman memiliki topografi yang sangat curam dengan kelas lereng lebih dari sampai dengan 45% dan arah lereng dari selatan ke utara atau menghadap ke arah utara. Selanjutnya akan dibahas mengenai pola penanaman. Jarak tanam yang digunakan meliputi spesies Jati Plus Perhutani sebesar 2x2 meter, spesies Gaharu serta Sengon sebesar 3x3 meter, dan spesies Kenari serta Kelampis sebesar 1x1 meter. Pola tanam yang digunakan adalah jenis border trees yang bersifat heterokultur, dengan Jati Plus dan Sengon sebagai tanaman pokok, Kenari sebagai penyeimbang unsur hara dan peningkat produktivitas lahan, Gaharu sebagai pagar untuk Jati Plus, dan Kelampis sebagai pagar terluar. Kelebihan dari pola penanaman ini meliputi lebih tahan akan serangan hama dan cakaman lingkungan, produktivitas hasil hutan bukan kayunya yang tinggi, nilai ekonomis yang tinggi, serta kemampuannya untuk menjaga spesies yang rentan. Berikut adalah pola penanamannya. Lebih lengkapnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Lalu untuk posisi tiap spesies yang lebih jelas dapat dilihat pada gambar ini, dengan keterangan bahwa Jati Plus direpresentasikan dengan garis biru, Gaharu dengan garis hijau, Kenari dengan garis ungu, Kelampis dengan garis pink, dan Sengon dengan garis kuning. Tata waktu perencanaan penanaman. Dalam tata waktu perencanaan penanaman dibagi menjadi 3 bagian per tahun pemeliharaan. Ada tahun pemeliharaan pertama, yaitu ketika tahun berjalan, pemeliharaan kedua yaitu 1 tahun setelah penanaman, dan pemeliharaan ketiga yaitu 2 tahun setelah penanaman. Kemudian 3 hal pertama yang dilakukan adalah pengadaan bahan dan alat, pengadaan bibit, dan pembuatan pola tanam. Selanjutnya dilakukan pembuatan gubuk kerja yang diestimasikan akan dilakukan selama 3 hari, kemudian pengadaan kompos dan pupuk selama 7 hari, pembersihan lahan yang direncanakan selama 7 hari, pengajiran 5 hari, pembuatan lubang tanam 10 hari, pembuatan bangunan konservasi tanah 15 hari, distribusi bibit dan pupuk ke lubang tanam selama 5 hari, serta penanaman yang direncanakan akan dilakukan selama 10 hari. Selanjutnya pada tahapan pemeliharaan 1 terdiri atas penyulaman yang dilakukan selama 10 hari, penyiangan yang dilakukan selama 7 hari, pendangiran yang dilakukan selama 5 hari, pemupukan yang dilakukan selama 10 hari, pemberantasan hama dan penyakit yang dilakukan selama 7 hari, dan juga pengawasan yang dilakukan selama 30 hari. Selanjutnya pada tahap pemeliharaan 2 dengan jenis pekerjaan yang masih sama dengan tahapan pemeliharaan 1 yang terdiri atas penyulaman selama 10 hari, penyiangan selama 7 hari, pendangiran selama 5 hari, pemupukan selama 10 hari, pemberantasan hama dan penyakit selama 7 hari, dan pengawasan selama 30 hari. Pemeliharaan 3 yang dilakukan pada tahun kedua terdiri atas penyiangan selama 7 hari, pendangiran selama 5 hari, pemupukan selama 10 hari, pemberantasan hama dan penyakit selama 7 hari, dan pengawasan selama 30 hari.
Lalu tahapan yang terakhir ada perlindungan dan pengamanan yang dilakukan 1 bulan sekali dalam 3 tahun setelah penanaman. Rancangan anggaran biaya. Dapat dilihat pada tabel bahwa total pengeluaran dari pembersihan lahan adalah sebesar Rp8.330.000. Kemudian di RAB terdapat biaya pembuatan bedding kerja yang terdiri dari alat dan bahan dan tenaga. Untuk alat dan bahan sendiri dan tenaga, total yang dapat adalah Rp10.438.200. Berikutnya, total pengeluaran dari pemasangan ajir, pengadaan bibit, pembuatan pola tanam dan lubang tanam berturut-turut adalah Rp2.916.000, Rp14.147.800, dan Rp5.530.000. Jenis pengeluaran selanjutnya yaitu ada pengadaan kompos dan NPK dengan total biaya sebesar Rp52.253.300 dan untuk biaya perlindungan tanaman dengan total biaya Rp73.350.000. Nah, total pengeluaran keseluruhan dari RAB adalah sebesar Rp166.965.300. Untuk sumber dana yang kelompok kami dapatkan yaitu ada 4 jenis. Yang pertama investor senilai 90 juta, pinjaman bank 30 juta, pemerintah 50 juta, dan untuk dana pribadi 25 juta dengan total sumber dana yang didapatkan adalah Rp195 juta. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 7, Silviculturis, siap bina hutan.